saya akan menyampaikan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Yang pertama itu konsep dasar teologi. 1. Definisi ilmu teologi. Teologi dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan, dan logos yang berarti perkataan, studi atau ilmu. Adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, sifat-sifatnya, tindakannya, serta hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Studi ini dapat disarankan pada wahyu ilahi, seperti kitab suci, tradisi keagamaan, dan atau penyelidikan akal budi murni. Yang kedua, perbedaan dan hubungan antara ilmu teologi dan ilmu religi. 1. Ilmu religi memiliki fokus tunggal pada studi tentang Tuhan dari perspektif tujuannya, keyakinannya, dan keyakinan internal agama tertentu. Misalnya teologi Kristen dan teologi Islam. Tujuannya seringkali bersifat dogmatik dan berupaya memahami dan memastikan doktrin dari dalam kerangkaian iman tersebut. Yang kedua, ilmu religi. Studi agama merupakan pendekatan akademisi yang lebih luas dan objektif terhadap fenomena agama secara umum. Studi ini mengaji berbagai agama antomologis dan komparativis tanpa terkaitan pada keyakinan agama tertentu. Yang berikut, hubungan. Keduanya saling terkait. Studi agama dapat menggunakan temuan teologis sebagai data untuk analisis komparatifnya. Sementara teologis dapat menggunakan metode ilmiah dari studi agama untuk meneliti sumber-sumber historisnya secara lebih kritis. Dan yang ketiga, ilmu teologi dan spiritual. 1. Ilmu teologi cenderung bersifat akademisi, intelektual, dan objektif, berfokus pada dogma komunal, doktrin gereja atau komunitas keagamaan. Spiritual lebih menekankan pada pengalaman pribadi, subjektif, dan langsung tentang Tuhan atau yang ilahi. Spiritual berkaitan dengan pencairan makna, tujuan hidup, dan moralitas dalam pengalaman sehari-hari. Yang berikut, hubungan.
Meskipun berbeda-beda, keduanya saling melengkapi. Teologi yang baik dapat menginformasikan dan memperdalam kehidupan spiritual, sementara pengalaman spiritual sering menjadi sumber dan objek kajian teologi spiritual. Yang berikut sejarah ilmu teologis. 1. Pada tahun 100 sampai 600 Gereja kuno. Periode ini berfokus pada pembentukan doktrin-doktrin dasar Kristen dan respon terhadap para bapak gereja seperti Agustinus dari Hippo dan Ambrosius dan Antonius, mengembangkan teologi tritisan Kristologi, hakikat Yesus Kristus, dan setrologi, doktrin keselamatan, menggunakan kerangkaian filsafat Yunani Plastoladisme. Yang kedua, pada tahun 600 sampai 1500 abad pertengahan. Teologi pada periode ini ditandai dengan metode skolastisme yang berupaya memastikan iman Kristen secara rasional dan logis. Tokoh utama termasuk Thomas Aquinas yang mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen dalam karyanya Summa Theologica. Fokus utamanya adalah membuktikan keberadaan Tuhan secara logis dan sistematis doktrin gereja. Yang ketiga, pada tahun 1500 sampai 1700 reformasi gereja perkembangan selanjutnya. Periode ini diawali oleh Martin Luther dan gerakan reformasi Protestan yang menentang otoritas kepausan dan menekankan sola scriptura, Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas dan pembenaran oleh imam saja. Sola fide. Allah ini menyebabkan perpecahan besar dalam kekristenan dan memicu reformasi Katolik. Kontra-reformasi, teologi menjadi lebih terargumentasi dalam berbagai denominasi. Luther, Calvin, Anabaptis, dan lain-lain. Yang keempat, pada tahun 1700 sampai 1960 zaman modern ditandai dengan munculnya pencerahan dan historik kritis terhadap Alkitab teologis modern.
kedaulatan dengan rasionalisme, sains, dan spiritualisme. Para teolog seperti Friedrich dan Karl berusaha merumuskan kembali iman Kristen dalam konteks dunia modern dengan fokus pada pengalaman religius atau wahyu yang transenden. Yang kelima, pada tahun 1960 hingga sekarang, ilmu teologi di dunia ketiga pasca 1960, teologi mengalami diversifikasi signifikan, terutama dengan munculnya teologi konstruktual dari dunia ketiga, Amerika, Afrika, Asia. Teologis pembahasan di Amerika Latin misalnya menekankan interaksi dan interrelatif Alkitab melalui lensa pengalaman kaum miskin dan tertindas, berfokus pada keadilan sosial dan politik. Teologi di Indonesia juga mulai mengedepankan konsep lokal, budaya, dan tantangan sosial. Yang berikut, bidang bilbika. 1. Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen Bilbika Hebraica. Yang pertama, Perjanjian Lama Kristen adalah bagian pertama dari kitab Kristen yang berisi kitab-kitab suci diwarisi dari Yudaisme. Kanon Protestan mengikuti urutan dan jumlah kitab dalam Bilbika Hebraica, Alkitab Ibrani, tetapi mengunggulkannya secara berbeda. Misalnya, pengelompokan kitab-kitab Nabi secara terpisah, kanon Katolik Roma dan Ortodoks memasukkan beberapa kitab tambahan, yaitu disebut Deuteronomika. Yang berikut, Bilbika Hebraica adalah teks dan standar Alkitab Ibrani dalam Yudaisme, meskipun isinya sama dengan Perjanjian Lama Protestan. Penomoran pasal dan ayat serta pengelompokan kitab berbeda secara signifikan dibagi menjadi Taurat, Nabi, dan tulisan. Kitab-kitab Deuteronomika. Ini adalah kitab-kitab yang diterima sebagai bagian dari kanon suci oleh Gereja Katolik Roma.
dan Gereja Ortodoks Timur, tetapi dianggap tidak kanonik oleh gereja-gereja Protestan. Contohnya, kitab-kitab ini termasuk Tobit, Yudis, dan Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirhat. Yang ketiga, kitab-kitab Perjanjian Baru menurut Protestan maupun Katolik Roma, baik gereja-gereja Protestan maupun gereja-gereja Roma dan juga Ortodoks menerima kanon Perjanjian Baru yang sama persis, yang terdiri dari 27 kitab, dari Injil Matius hingga kitab Wahyu. Tidak ada perbedaan dalam jumlah atau urutan kitab Perjanjian Baru di antara denominasi Kristen utama ini.